Penantian Dea Ananda dan Andi Ariel Harsha atau Ariel Niji selama 12 tahun kini berakhir bahagia setelah tiba kelahiran sang buah hati tercinta ke dunia. Keduanya baru saja menyambut anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan, bernama Sane El Azhar. Bukan sebuah perjalanan mudah bagi Dea dan Ariel untuk mendapatkan momongan. Perjuangan mereka begitu keras, apalagi ketika pasangan ini harus memilih program bayi tabung demi mendapatkan sang buah hati untuk kelangsungan hidup generasi mereka di masa depan. Sebelum jalani program bayi tabung, Dea bahkan harus menjalani operasi kecil terlebih dahulu. Dalam proses tersebut, mantan penyanyi cilik itu juga sempat mengalami 4 kali kegagalan embrio transfer, sampai akhirnya berhasil. Meski harus rutin melakukan suntik, lantaran terjadi pengentalan darah di dalam tubuhnya. Lantas, seperti apakah perjuangan yang dirasakan oleh Dea dan Ariel dalam menanti sang buah hati tercinta yang hingga kini akhirnya resmi menjadi orang tua? Halo. Oh ada. Cowok ya? Cewek itu. Sani, oh cowok. Ada Sani. Mana? Lu kan cowok itu ya. Gila-gila kontrakan rumah gua. Oh iya deh. Sani. Kalau kita kawin tuh hamil beda lu harus pelajaran. Iya, ada. Lalu suka saya tadi? Saya sapi tiga ini. Ini kalau kayak gini jadi kayak gimana lagi nggak? Aman ya? Aman. Lebih tegang tuh pas sebelum mulainya itu loh. Jadi malam sebelum hari H itu aku agak insom gitu. Aku pikir aku biasa-biasa aja, kayak santai mau operasi bodo amat gitu, let's see lah kita pasrahin gitu. Tapi nggak bisa tidur, jadi kayak tidur jam 4 pagi. Ya karena ini juga waktu masuk ruang operasi kan kamu sendiri. Ya jadi tegang, agak insom. Terus jadi pas nyampe rumah sakit juga sebenarnya kurang tidur. Terus ya udah habis itu kita sasarnya sendiri juga, jadi tegang sih. Jadi saya nunggu di ruang pemulihannya, nunggu dia selesai dioperasi, baru habis itu ngeliat babynya. Tapi ternyata berlangsungnya nggak lama ya dokter? Ya sesuai prosedur rumah sakit. Jadi emang diharapkan nunggunya sekalian di ruang pemulihan itu. Dan saya juga udah nggak bisa lihat itu jam berapa. Saking dia campur aduk, senewan. Pokoknya dia kayaknya paling capek kamu deh. Iya. Pas masuk ruangan persiapan aja aku nangis ya. Iya ya. Iya nangis, gitu. Biasanya tuh dulu aku pernah operasi gitu kan, nggak biasa aja gitu, lempeng aja orangnya gitu. Pas ini tuh mau di ruangan persiapan aku kayak stres gitu ya tiba-tiba ya. Ya, saya cuma bilang ke dia betapa bangganya saya sama dia gitu selama 9 bulan ini mengandung. Iya, gitu. Dan kita berhasil ke titik ini. Terus dia ngomong kayak gitu makin nangis lagi. Salah ya. Terharu salah. Sediakan waktu itu jendela waktunya kan. Iya. Masalah itu 13 sampai 18 lah. Gitu. Jadi emang waktu itu kita cap-cip aja ya. Kayaknya enaknya 14 nih. Kalau misalkan disediain dari 13, 14, terus kebetulan kayak ada teman kita juga yang nyeletuk juga 14 gitu. Iya, terus ya dihitung-hitung gitu lah. Kita bisa milih. Intinya kita pilih yang ada pengentalan darah. Jadi setiap hari di awal trimester harus memberi pengecekan darah. Tapi mundur ke trimester ke-3 hari sekali aja sih. Disuntikin sih setiap hari. Ya kebetulan karena itu terjadi di waktu pandemi juga, jadi teman-teman saya juga saya di rumah aja kan. Jadi dia nggak pernah absen. Jadi tiap hari dia minta konsentrasi ke program ini. Pasarnya sih kalau yang
gue selalu ada dia, itu sih yang gue suka. Yang kalau aku sih bersyukur karena aku dapet pasangan yang nggak pernah untuk ini itu ya, kamu juga santai aja. Kita sama-sama menikmati masa-masa itu. Dan basically kita tuh emang ngejalanin itu gini ya, emang kalau kita nikah ya buat kita berdua dulu ya, kita ngejalanin berdua, kita kayaknya juga sampai ujungnya juga berdua. Dan prinsip kita tuh dari dulu kalau anak itu adalah bonus sih sebenarnya, kan nanti akan Tuhan kasih, ya Tuhan kasih apa enggak ya itu urusan dia gitu. Enggak, ya sekarang juga Dea cepat pulih. Terus ini ke depan juga bayinya selalu sehat dan kami juga bisa menjadi orang tua yang diandalkan. Amin. Setelah mengetahui bahwa saat ini mereka telah resmi menjadi orang tua, kini Dea dan Ariel telah mempersiapkan banyak hal demi penantian panjang mereka tersebut. Mereka mengaku sudah belajar banyak untuk penantian ini. Putri mereka yang kini telah diketahui namanya itu, yakni Sane El Azhar, yang memiliki berat badan 3,02 kg dan panjang 48 cm. Nama bayi perempuan pasangan ini juga memiliki makna indah serta dipenuhi dengan doa. Pasangan yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 lalu itu pun tidak hentinya berucap syukur hingga tangis Dea dan Ariel yang tidak bisa terbendung. Jelang hari persalinan hingga Sane dilahirkan. Lantas, seperti apakah persiapan Dea dan Ariel setelah penantian mereka itu telah ada di depan mereka? Ya, rasanya kayak mimpi juga sih. Iya, ini kayak journey baru kita akan banyak mungkin belajar dari si baby juga ya. Iya. Iya. Ya ini benar-benar apa ya? A whole new world. Iya bener, kayak lagu. Iya bener sih. Kita clueless tapi kita siap belajar dan ya doain kita lah bisa jadi orang tua yang Dari kemarin sih sering bergadang ya. Kalau itu sih begadang belum terlalu juga ya, karena kan juga masih kecil dan masih bayi, masih newborn, terus juga masih di rumah sakit juga. Menyusui sih udah sih, tapi ya udah keluar sih. Udah. Ini kan belajar tuh sebelumnya kan, belajar pakai boneka, tapi ini beda banget. Rasanya ternyata beda banget gitu. Jadi dan ini kan hari kedua dan beratnya juga bertambah gitu. Jadi ternyata beda lagi nih caranya gitu. Jadi masih menyesuaikan diri juga, cuman udah lumayan. Dia udah lebih advance sekarang. Masa sih? Enggak lah. Masih belajar. Tapi di sini juga karena di rumah sakit di Grand Family kan apa ya, pas banyak suster sama ada bubit juga yang bantuin gitu, Bu Bida sama suster. Jadi mereka tuh kayak ngajarin gitu loh, kalau misalnya aku salah gendongnya gini, itu ngajarin dia juga. Terus tadi misalnya dia harus burping gitu kan, aku nggak ngerti ya gimana yang bener. Ya kita diajarin sama suster tadi di sini. Sama posisi misalnya menyusuinya yang enak gimana sih, terus macam-macam sih. Sama di sini juga ada dokter laktasi juga, namanya dokter Elizabeth, dia juga datang ngecek juga, yang ngajarin gitu. Terus jadi banyak terbantu banget sih emang untuk kita yang nggak ngerti. Rencananya sih ada. Normalnya langsung ada mengajar gitu ya? Kita lihat nanti. Itu kan kita pasrahin aja sih sebenarnya. Aku nggak bisa main aku mau ini, itu kan Tuhan juga yang ngatur. Kita mau usaha aja dulu yang terbaik gimana buat dia gitu. Waduh, itu perasaan yang gimana ya? Saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata sih. Bahagianya kayak benar-benar baru, dan akhirnya saya mengertilah para mereka yang sudah jadi orang tua ya. Jadi kayak ya nggak berhenti bersyukur sih sampai sekarang. Sampai yang kita rasain tuh kayak ada reason baru ya. Iya. Jadi ada kekuatan baru juga. Ada itu yang mungkin teman-teman kita bisa sering ngomong kayak gitu, tapi kita kan kayak apa belum sih? Ngerti gitu waktu kan. itu. Baru 2 hari aja kita ngerasain rasanya mungkin gitu kali ya. Gitu. Paling mengharukan sih ya pas babynya diangkat sama dokter. Ini bayinya gitu. Kok mimpi sih aku gitu.
kayak nggak real gitu. Namanya Sane El Azhar. Beratnya itu 3,02 kilo, panjangnya 48 cm. Apa? Jadi Sane itu nama, kalau nggak salah sih bahasa nama Belanda apa Jerman gitu ya. Jadi Sane itu ada satu orang yang aku suka. Kayak dia tuh model apa segala macam, aku suka nonton channelnya gitu, terus seneng aja gitu, terus suka aja namanya kok asik ya gitu. Ya udah karena itu doang sih, jadi udah kasih nama Sane.